Halo Bujang. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Oke, kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lama ya, sekitaran 2000-an lah, yang berjudul Sekirei, yang dirilis pada tahun 2008. Lama banget kan? Siapa nih yang lahir tahun segitu? Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ya ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya Shubrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah wena beda. Soer. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Minato Sahashi yang sedang mendaftar kuliah. Saat itu Minato pun memberikan kabar ke ibunya kalau ternyata ia gagal lagi untuk mendaftar, yang sedang mendaftar kuliah tetapi gagal. Saat itu Minato pun memberikan kabar ke ibunya. Karena khawatir, ibunya pun menanyakan apakah ia akan pulang. Minato yang pikirannya udah ruwet bilang ke ibunya untuk memberikannya waktu sebentar. Saat Minato sedang berjalan pulang ke kosan, tiba-tiba ada seorang cewek yang menimpa dirinya dari atas. Ya, kalian tahu lah, dia ketimpanya dengan gaya 69. Setelah kejadian itu, Minato pun dibawa lari karena si Ciwi ini sedang dikejar oleh dua orang. Singkat aja, Minato pun pingsan. Tiba-tiba dia udah berbaring di kosannya. Saat ingin balik badan, tangannya pun mengenai opai si Ciwi tadi. Karena tidak biasa, jadi ia pun grogi melihat cewek yang ya seperti adegan para colikiawan inginkan gitu. Lalu mereka pun pergi berdua ke danau. Oh ya, aku lupa memperkenal namanya. Si Ciwi ini bernama Musubi. Karena si Musubi ini menganggap kejadian kemarin itu buat menolong, jadi ia pun berterima kasih kepada Minato. Setelah mengatakan terima kasih, Musubi pun tiba-tiba pingsan. Dan ternyata Musubi hanya pingsan karena lapar aja. Saat itu karena Musubi dan Minato sudah saling kenal, Musubi pun memberitahukan ke Minato kalau ia tidak mempunyai tempat tinggal. Dan ia pun meminta untuk tinggal bersamanya. Minato yang mendengar itu pun terkejut karena sebelumnya si Musubi ini dikejar oleh dua Ciwi. Musubi pun meminta ke Minato kalau ia akan menjadi ashikabinya. Mendengar itu Minato pun pingsan. Setelah terbangun, ia pun memikirkan di depan rumah kosannya. Saat itu Pak Oya yang punya kosan pun datang untuk mengecek kamar. Soalnya di kosan Pak Oya ini kagak boleh bawa Ciwi. Kemudian Minato pun menghalau Pak Oya untuk masuk ke kamar dengan alasan teman sekolahnya. Scan pun berpindah di mana Minato dan Musubi selesai makan. Lalu karena si Musubi ini habis 12 piring, Minato pun langsung bokeh. Saat itu Minato pun berjalan menuju bank untuk mengambil duit. Sesaat di perjalanan, Minato pun bertemu dengan dua Ciwi yang mengejar Musubi kemarin. Dan ya, mereka pun malah gelut tuh di pinggir jalan. Minato yang panik melihat Musubi terkena listrik, ia pun melindunginya dan kabur dari serangan dua Ciwi tersebut. Minato dan Musubi yang sudah berhasil kabur, mereka berdua pun mendapatkan kesempatan emas. Ya, Musubi pun mencibuk Minato dan tiba-tiba Musubi mengeluarkan sayap, terus mengeluarkan suara. Ya, Musubi yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali menyerang balik ke dua Ciwi itu. Minato terus menelepon adiknya, meminta baju untuk perempuan karena yang kalian tahu Musubi bajunya udah sobek-sobek sampai ya itunya lah. Singkat cerita aja, Minato yang sedang melihat Musubi sedang masak. Tiba-tiba itu TV malah nyala sendiri dan muncullah gambar Om-Om. Om-Om itu pun mulai menjelaskan tentang yang terjadi pada 2 hari kemarin. Musubi yang mendengar itu pun tiba-tiba menyebut profesor yang ada di dalam TV itu. Alasan Minato terus gagal memasuki perkuliahan karena ia sudah dipilih menjadi peserta proyek Sekirei. Setelah mendapatkan informasi, si profesor ini memberikan sebuah baju untuk Musubi. Karena Musubi yang sangat sembrono kalau ganti pakaian di mana gue jadi kan, Minato pun terkejut dan bergegas untuk keluar. Masih kuat iman gitu.
Saat ingin keluar, Minato pun dikejutkan dengan kedatangan Pak Oya yang sedang mengecek kamar dan ya, mereka berdua pun diusir dari kosannya. Pagi hari pun tiba, Minato dan Musubi mencari tempat kosan, tetapi tidak ada yang mau menerima mereka berdua karena tidak bekerja. Minato yang udah putus asa dihibur oleh Musubi dengan mengajaknya terbang ke atas langit. Lanjut. Lalu Musubi dan Minato yang sedang asik terbang di samping bulan, ya kan? Tiba-tiba Musubi pun memberitahu ke Minato kalau ia tidak tahu cara mendaratnya lagi. Terus mereka pun terjatuh menimpa pohon orang. Kemudian yang punya pohon pun keluar untuk melihat siapakah itu. Terus karena mereka berdua terluka, jadi pemilik rumah itu pun menolong mereka berdua. Saat itu Minato dan Musubi pun menemukan tempat tinggal yang baru, yaitu Villa Izumo. Singkat cerita aja, Minato pun pulang ke kosan lamanya untuk membereskan barang-barangnya dan sekalian memberikan kabar kepada ibunya. Saat sedang serius membicarakan biaya ke ibunya, tiba-tiba Musubi pun keluar dari kamar mandi. "Woi, apa itu?" Awah. Dan meminta ke Minato kalau samponya habis. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung bergegas untuk pindahan ke kosan yang baru. Sesaat sampai di kosan baru, mereka pun disambut dengan ramah. Kemudian malam pun tiba, di mana Minato sedang beristirahat di kamar bersama Musubi. Minato pun bermimpi anak kecil yang sedang nangis di atas pohon yang bernama Ku. Di dalam mimpi itu, Ku meminta Minato untuk menyelamatkan dia. Musubi yang melihat Minato mengigau, ia pun membangunkan Minato. Dan setelah Minato terbangun, ia pun tiba-tiba mengingat sosok bocil di mimpinya itu yang bernama Ku. Sesaat sudah merapikan kamar, Musubi pun melihat ada seseorang yang sedang latihan kendo di depan rumah. Ternyata si Iagiri yang mempunyai rumah kosan. Musubi yang melihat itu pun langsung tertarik dan mulai latihan bertarung dengannya. Sesaat Minato ingin memisahkan mereka berdua, tiba-tiba ada Chiwi yang menahan Minato. Ia bernama Uzume. Uzume yang sudah tahu karakter Iagiri, ia pun enggan memisahkannya dan malah membiarkan mereka gelut. Ya lagian sesama si Kirei juga. Singkat cerita aja, Minato pun berangkat nguli. Karena pertama kali dibuatkan makanan siang, Minato pun sangat-sangat berterima kasih oleh Iagiri. Lalu saat itu teman kerja Minato pun melihat isi bekal yang ia bawa. Minato yang melihat temannya pengen makanan dia, ia pun langsung menawarkan makanannya. Saat teman kerjanya mencicipi makan siangnya, Minato tiba-tiba mengingat rasa yang sama sebelum ia mencicipi makanan tersebut. Kemudian saat temannya ini ingin mengambil ayam goreng dari bekalnya Minato, tiba-tiba ia pun mukanya ditendang oleh salah satu Chiwi. Saat si Chiwi itu meminta maaf ke Minato, dan ya mereka pun bertemu lagi. Lalu Minato pun terkejut dan menjatuhkan bekalnya. Karena si Chiwi ini merasa bersalah, ia pun menggantikannya dengan roti. Minato yang masih bekerja sampai sore mendengar kalau di hutan itu ada gadis hijau. Ya, sepertinya gadis yang di dalam mimpi saat itu. Setelah selesai bekerja, Minato pun bergegas melihat gadis hijau. Di sisi lain, Musubi yang mulai khawatir dengan keadaan Minato karena HP-nya Minato itu tertinggal di kosan. Ia pun berniatan untuk mengantarkan HP-nya, sekalian melihat keadaannya juga. Saat itu, Minato dan temannya pun menerobos masuk ke dalam hutan dan mencari gadis itu. Singkat cerita aja, Minato pun berhasil menemukan bocil tersebut. Saat itu keadaannya pun kurang baik karena banyak sekirei yang menginginkan gadis itu. Minato yang sedang melindungi Ku hampir aja kena bacok celurit. Ya untungnya ada Musubi yang tepat waktu menyelamatkan Minato. Setelah berhasil menyelamatkan Minato dari bacokan, Musubi pun langsung gelutuh sama Chiwi yang bawa celurit patah. Kemudian Musubi pun terkena serangan di daerah ya itunya lah. Setelahnya, pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Musubi, lalu membawa gadis kecil itu ke kosan. Setelah itu, Ku pun meminta ke Minato untuk menjadikannya askabinya. Lanjut, setelah kejadian menyelamatkan Ku dari hutan, tiba-tiba ada seseorang perempuan yang sedang mencari keberadaan Ku. Dan ia juga mempunyai kekuatan merusak hutan. Ya bagi yang kakak ngerti, simpelnya skillnya kebalikan dariku. Pagi hari pun tiba, lalu Minato pun menjalankan aktivitas bekerja. Saat mau berangkat, ia pun melihatku sedang di depan rumah sambil menangis. Karena ia khawatir, Ku pun bercerita ke Minato kalau temannya sedang mencarinya. Ia bernama Shinchan. Kemudian Minato pun lanjut bekerja. Di sisi lain, Musubi sedang latihan gelut bersama ibu kos. Singkat aja, Minato pun pulang dan ia pun terkejut dengan keberadaan teman kerjanya di kosan. Lalu ibu kos itu memberitahu kalau ia adalah teman suaminya.
Scan pun berpindah, ada seseorang yang sedang mencari Villa Izumi. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ia tertabrak oleh seseorang. Dan tanpa tidak sengaja, tiba-tiba ada yang ingin membawa temannya ini ke tuannya. Karena terus-menerus diserang, mereka berdua pun kabur dan melanjuti pencarian Villa Izumo. Di sisi lain, Musubi dan Minato pun sedang berduaan di kamar. Lalu Musubi pun menjelaskan kalau ia kalah. Ia akan menghilang dari Minato dan game over. Karena Musubi sangat mencintai Minato, ia pun mengatakan kalau ia tidak akan kalah dari game tersebut. Di sisi lain ada Chiwi yang cemburu atas kedekatan Musubi dan Minato. Dan pastinya bakal menjadi perang dunia ke 2766. Lanjut, saat Musubi sedang belanja, ia pun diserang oleh seseorang. Sesaat sampainya di kosan, pakaian Musubi pun sobek-sobek karena serangan tadi. Lalu Musubi pun melihat belanjaannya yang ia beli tadi. Dan ternyata ada yang lupa dibeli. Musubi yang ingin membeli bahan yang kurang, ia pun ingin berangkat ke tempat perbelanjaan yang tadi. Usume yang melihat pakaian dan tubuhnya begitu kotor, ia pun melarang Musubi untuk keluar. Dan malah menyuruhnya untuk mandi dan ganti pakaian. Di sisi lain, Minato yang sedang mandi ya kan. Tiba-tiba ada Sekirei yang bernama Matsu menggoda Minato saat itu. Karena ya itunya kelihatan jadi ya sensor ya. Lalu Musubi pun masuk ke kamar mandi dan terkejut melihat ada cewek bersama Minato. Karena kedatangan Musubi ini lebih awal, jadi Matsu pun menyerang Musubi dengan tembakan jaring dan membuat Musubi terjatuh. Kemudian setelah membuat Musubi tidak bisa bergerak, Matsu pun ingin melanjutkan ngubrak-abrik bersama Minato. Usume yang mendengar ada keributan, dia pun langsung menodongkan samurainya ke arah Matsu. Setelah kejadian itu, Matsu pun diinterogasi dan ternyata Matsu ini tinggal di kosan itu. Setelah kejadian, malam pun tiba di mana Minato yang sedang tidur, tiba-tiba Matsu muncul lagi dan mencium Minato agar menjadi Akashikabinya. Setelah itu, Uzume pun datang karena Matsu menyusup kamar orang lain dan memberikan hukuman dilarang tidur di kosan. Keesokannya, Minato yang sedang tidur, tiba-tiba Matsu meminta Minato nyosor pagi. Tidak disangka-sangka saat ingin ya gitu, bukannya Minato yang nyosor, malah Musubi yang nyosor duluan. Ya yang kalian tahu lah, Matsu ini agak ecchi gimana gitu. Setelah kejadian, Minato pun mencari ketidaktahuan dia tentang Project Sekirei. Lalu Matsu pun menjelaskan maksud dari proyek itu. Permainan yang melepaskan Sekirei di ibu kota, mereka memilih Ashikabi dan bertarung sampai hanya tersisa satu dan masternya adalah Hiroto Minaka. Karena Minato ini nggak peduli dengan hadiahnya, soalnya takut temannya yang udah pada deket malah meningsoy. Singkat aja, Minato pun mimpi kalau ia bertemu dengan wanita yang seperti Sekirei. Saat Matsu ngecek data, para Sekirei pun menemukan wanita itu dan ternyata orang yang sangat berbahaya bernama Tsukiyomi. Nah, dia ini adalah Sekirei dengan kekuatan air dan dia terkenal sangat membenci Ashikabi. Kemudian Minato pun akan tetap mencari Chiwi itu dan mengajaknya bergabung. Lalu Minato pun langsung mencarinya bersamaku. Saat itu Minato pun berpapasan bertemu dengan teman kerjanya yang sedang mencari kucing. Setelah Sekirei, temannya ini sedang dikejar-kejar oleh Sekirei lain. Minato yang mendengar suara dari atas, ia pun menoleh. Dan tiba-tiba dia malah ketiban. Setelah Sekirei itu melihat ke Minato, tiba-tiba seluruh badannya serasa panas. Karena si Tsukiyomi gak mau ada Ashikabi, ia pun ingin meningsoin Minato. Saat si Tsukiyomi ini melancarkan serangan ke Minato, Ku pun langsung menghalau serangannya. Kemudian karena Minato ini menginginkan si Tsukiyomi ingin menjadi Sekirei-nya, ia pun langsung ngamuk dan melancarkan serangan ke Minato. Ya untungnya serangan itu meleset. Kemudian Sekirei temannya Minato pun ikutan menyerang. Kemudian Sekirei pun melancarkan serangannya ke arah Tsukiyomi. Karena energi yang dihempaskan sangat kuat, Minato lari melindungi Tsukiyomi. Karena Minato ini penyayang para Chiwi Seksoi, jadi dia yang kena aja tuh. Karena tembakan tadi tidak mengenai Tsukiyomi, ia pun mencobanya lagi. Saat ingin menembak, tiba-tiba Tsukiyomi memberikan perlawanan dan mengenai kepalanya temannya Minato. Lalu Tsukiyomi yang udah senang malah ngibrit. Ia pun tertangkap lagi oleh temannya Minato. Minato yang melihat itu meminta Seo untuk melepaskannya karena ia adalah Sekirei-nya. Seo-nya mendengar perkataan dari Minato, ia pun iyain aja. Setelah melepaskan Tsukiyomi, Seo pun kena petir Sekirei-nya karena tuduhan selingkuh. Singkat aja, karena si Tsukiyomi ini mendengar kalau ia adalah Sekirei-nya, ia pun mendekati Akang Minato. Dan ya, mereka pun nyosor agar mendapatkan sayap Tsukiyomi. Setelah kejadian, Tsukiyomi pun melihat Sekirei yang sangat dekat sama Minato.
Saat dilihat-lihat ternyata mereka semua adalah Sekiranya Minato dan terjadilah pelemparan Rasengan Boruto. Lanjut, lalu pagi pun tiba di mana Minato yang sedang tidur bersama keempat ciwi. Minato yang lagi merasakan kenikmatan, tiba-tiba Usume datang membawa pisau karena di villa itu tidak boleh berhubungan. Scan pun berpindah di mana ada seorang ciwi yang ingin bertemu Musume. Lalu saat itu kebetulan Musume dan Ku sedang main air di depan villa. Ku yang ingin bermain air, saat itu Musume pun mengalihkan selangnya ke arah lain karena akan basah baju yang dikenakan oleh Ku. Karena Musume ini nggak ngeliat ke depan, jadi tuh air malah kena kepala si ciwi yang ingin bertemu Musume. Musume yang terkejut, ia pun mengalihkan selangnya lagi dan malah terkena siku. Oh iya, aku lupa memperkenalkan ciwinya, ia bernama Karasuba. Karena ia sudah tahu sikap kecerobaan si Musume, jadi ia nggak marah. Karena Hiroto Minaka dari MBA telah mengambil alih Taito bersama era baru, jadi ini pertarungan para Sekirei di kota itu pun dimulai. Lanjut, scan pun berpindah di mana Minato sedang bersih-bersih kamar mandi. Karena Minato melihat Musubi baru pertama kali memakai baju renang, ia pun terus-menerus melihat ke arah dia. Lalu Tsukiyomi pun cemburu karena kalah saing sama si Musubi. Ku yang melihat Minato dan Tsukiyomi bertengkar soal itunya ngunjukin, ya itulah ya. Usume pun datang untuk melihat Minato yang sedang bersih-bersih. Bukannya bantuin, malah dikatai ecchi. Setelah kejadian itu, Minato pun ke kamar Matsu untuk mencari informasi tentang pertarungan. Karena saat ini sudah ada dua Sekirei yang ditinggalkan dengan keadaan yang sama. Singkat cerita aja, Minato, Musume, dan Tsukiyomi pun memulai pergerakannya mencari Sekirei yang menyerang orang lain. Sesampainya di tempat, Musume dan Tsukiyomi pun langsung ngajakin battle dan pertarungan pun dimulai. Saat itu Tsukiyomi pun langsung menyerang dengan kekuatan airnya. Karena musuh ini mempunyai selendang, jadi serangannya pun ditepis olehnya. Tsukiyomi yang melihat itu pun rada jengkel karena serangannya tidak mempan. Kemudian Tsukiyomi ingin menyerangnya lagi. Tiba-tiba ada seorang ciwi yang lewat bawa botol alkohol dan menggagalkan serangan Tsukiyomi yang kedua kalinya. Dan ternyata ciwi itu hanyalah pejalan kaki. Karena ia tidak suka bertarung dengan kondisi seperti ini, soalnya satu yang dirugikan adalah ciwi selendang ini karena mereka berdua. Tsukiyomi yang mendengar kata ciwi itu pun kesel dan memberitahu ke Musubi kalau pertarungan ini hanya by one dan menyuruhnya pergi dengan wanita yang di sebelahnya. Saat ingin melanjutkan battle, ciwi pemabuk itu tetap tidak ingin menyingkir dan terus membela Sekirei selendang itu. Tidak diduga-duga, ternyata dia adalah Sekirei juga. Ia bernama Kazehana. Setelah memperkenalkan namanya, ia pun kabur berdua. Tsukiyomi yang melihat Musubi menghilang, ia pun mulai khawatir dan meminta tolong ke Matsu untuk dicarikan keberadaan Musubi. Di sisi lain, ternyata Musubi sedang bersama Minato. Singkat cerita aja, Minato pun pulang ke kosan bersama Musubi. Saat ingin membuka pintu, Minato pun terkena serangan Boruto lagi dari Sumiyuki karena telat pulang. Malam pun tiba di mana Minato yang sedang tidur di kamar, tiba-tiba ada dua ciwi sedang mabuk masuk ke dalam kamarnya. Pagi hari pun tiba, Minato pun mendapatkan informasi tentang Bi dari Matsu. Saat itu, Matsu pun menjelaskan murid yang menemukan mereka dari biologi informatik, yaitu Hiroto Minaka. Lalu Minaka menawarkan beberapa teknologi yang tertinggal dari reruntuhan itu. Dan akhirnya Bi tumbuh dan bisa memerintahkan kota. Lanjut, setelahnya mereka pun berkumpul di rumahnya Seo. Karena mereka semua tidak menyukai peraturan dari Bi, teman kerja Minato pun membantunya. Kemudian Seo meminta duit upah karena ia tidak ingin membantu bocah secara cuma-cuma. Saat itu Minato mendapatkan telepon dari Usume. Lalu langsung memberikan HP itu ke Seo dan ia pun malah ketakutan. Di sisi lain, Tsukiyomi tidak terima tentang ide dari Minato yang membantu Sekirei yang tidak ingin bertarung bahkan menolong mereka kabur. Matsu yang sudah menjelaskan betapa bahayanya rencana Minato, cuma di situ dia bakal tetap membantunya. Tsukiyomi pun galau soalnya nggak bakal ada ribut-ributan lagi sesama Sekirei. Lalu Seo menyusun rencana untuk memisahkan antara Taito dengan dunia luar. Karena di daerah situ banyak penjaganya, jadi mereka memutuskan untuk melewati jembatan. Malam pun tiba di mana Minato, timnya dan para Sekirei pun berkumpul untuk memulai rencana melarikan diri dari Taito. Lanjut, lalu Minato dan Musubi bersiap-siap untuk melewati jembatan yang dijaga oleh Satpol MPI. Di sisi lain, Matsu akan menjek satelitnya selama 1 jam dan rencana ini harus diselesaikan dalam 1 jam setelah rencana dimulai. Selanjutnya, mengalihkan para satpol yang berjaga-jaga. Seo dan Sekirei-nya akan merusak sistemnya sehingga mereka tidak bisa online kembali. Matsu pun langsung memulai rencananya. Lalu Musubi, Minato dan temannya pun langsung bergegas.
Di sisi lain, Seo menghancurkan sistemnya. Kemudian, pemimpin MBI mendapatkan kabar dari sekretaris kalau satelitnya mati. Minato dan lainnya ingin dikepung oleh pasukan MBI dan profesor tadi sudah mengetahui rencana Minato. Saat itu, Matsu memberikan kabar ke semua untuk pergi ke jembatan. Lalu Matsu pun menyusulnya dengan motor karena ia melihat Minato yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Kemudian saat sudah berhasil melewati Satpol, Minato pun dihadang oleh para Sekirei. Musubi yang tidak mau rencana ini gagal, mereka pun gelut sampai-sampai Musubi kewalahan lawannya. Singkat cerita aja, Musubi kalah di depan matanya Minato. Di sisi lain, Tsukiyomi sedang curhat di kosan bersama Usume. Yang tadinya Tsukiyomi tidak mau membantu Minato, lalu ia pun berpikir lagi kalau ia adalah istri legalnya dan akan pergi membantu Minato. Kemudian Minato pun bersedih melihat keadaan Musubi yang gak bangun-bangun. Minato terus-terusan memflashback kata-kata Musubi pada saat itu. Lalu Kuno pun mengeluarkan skillnya yaitu membuat musuhnya mengantuk. Singkat aja, Tsukiyomi pun tiba. Tsukiyomi yang melihat Musubi terkejut karena tanda Sekirin sudah menghilang dari tubuhnya. Kemudian Tsukiyomi ngamuk lalu mereka pun gelut lagi. Singkat aja, Tsukiyomi kewalahan karena melawan dua orang sekaligus. Minato yang melihat Tsukiyomi udah kagak berdaya lagi, ia pun menyuruhnya untuk kabur. Saat Sekirei ini ingin nampol Minato, tiba-tiba ada cahaya ilahi dan ternyata cahaya itu dari Musubi. Ternyata ia bangkit lagi dan siap untuk melawan Sekirei Kampret. Lalu Musubi langsung mengeluarkan skill Kamehamehanya membuat Sekirei musuh pun menghindar karena kekuatannya yang sangat dahsyat. Mereka berdua bergelepakan di aspal. Musubi yang udah marah ia pun melemparnya. Setelah itu Karasuba datang dan menyerang Musubi. Karena Musubi ini bukan lawannya, lalu Konosuba pun berhenti menyerangnya. Singkat cerita lagi, satelitnya pun berfungsi kembali dan mengeluarkan laser merah yang menyerang ke arah jembatan. Ya, untungnya mereka berhasil menghindari serangan itu. Lalu Minato pun berpisah dengan temannya. Dan ya, Minato dan kawan-kawan berhasil mengantarkan temannya ke Teuto. Akhir dari cerita Harem Minato pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Mungkin di video ini aku nggak terlalu banyak omong ya, sama nggak ada jokes garingnya. Karena ini alurnya direkap sama admin kedua cuy. Jadi untuk video-video selanjutnya aku sama admin kedua bakal gantian buat bawain ceritanya. Ya kalau penonton baru pasti heran kenapa kok suaranya beda gitu. Tapi kalau yang udah lama dari tahun kemarin tau lah ya. Ya udah sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Please, makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.